Selamat siang, terima kasih kepada Pak Paul dan Ibu Lena yang mengajak saya untuk berbagi firman Tuhan. Saya akan mulai membacakan di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-13 sebagai ayat pembukaan. Tetapi orang yang bertahan sampai pada akhirnya, sampai pada kesudahannya akan selamat. Mari kita berdoa sebentar, minta tuntunan Roh Kudus. Tuhan, urapi pikiran kami untuk bisa menangkap pikiran Tuhan. Urapi hati kami supaya bisa sinkron dengan hatinya Tuhan. Urapi mata kami supaya bisa melihat Tuhan lewat firman-Mu. Berbicara pada setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ayat ini mengindikasikan bahwa ada banyak yang memulai tetapi tidak sampai ke ujungnya. Dulu teman saya, seorang hamba Tuhan, waktu dia baru lahir baru terima Tuhan Yesus, semangat. Orang-orang yang sudah lama ikut Tuhan berkata pada dia, kamu sekarang berkobar-kobar karena masih baru. Nanti kalau sudah lama pasti akan melempem, akan tidak berkobar-kobar seperti hari ini katanya. Terus dia komitmen bahwa sampai kapanpun dia akan makin menyala-nyala buat Tuhan. Dan saya saksikan, dia sudah meninggal dunia sampai matinya, dia tetap berkobar bagi Tuhan. Dia pegang komitmennya karena omongan orang-orang di sekitarnya tadi. Di Amerika Serikat dikatakan lebih dari 70% hamba-hamba Tuhan, pemimpin Kristen tidak finishing well, tidak mengakhiri pertandingan dengan baik, tidak finish stronger. Nah, saya berdoa semua kita yang ada di ruangan ini bisa mengarahkan mata kepada garis finish dan semua kita bisa mengakhiri pertandingan dengan baik. Dalam sebuah pertandingan, langkah pertama atau lompatan pertama sangat menentukan. Jadi kalau tingkat dunia, lompatan pertamanya difoto demikian rupa sehingga ditiru orang lain. Bagaimana lompatan pertama itu sangat menentukan. Cara lari kita, kalau ini lari cepat 100 meter, diperhatikan, di kamera, dianalisa. Tapi dari semua, yang paling menentukan adalah garis akhirnya. Kita bisa aja dengan gaya apapun lompatan pertamanya, semangat dipakai Tuhan, ya, lihat banyak mujizat, mengalami banyak mujizat, bisa aja kita larinya kencang, banyak berkat Tuhan, yang penting tapi akhirnya. Apakah kita menyentuh garis akhir apa tidak? Dan saya saksikan dalam 40 tahun saya ikut Tuhan Yesus, banyak orang yang mengakhiri hidupnya dengan kepahitan, jauh dari Tuhan, yang tadinya semangat berkobar-kobar, pada ujungnya jatuh atau lemah, tidak ada semangat, tidak melayani lagi. Nah, saya mau ajak kita untuk lihat 4 atau 5 pemimpin di Alkitab yang mulainya bagus. Ya, kayaknya Tuhan menyertai, kayaknya tangannya ada di sana. Tapi kemudian akhirnya tidak baik. Dan sebabnya apa? Ya. Orang yang pertama yang saya mau kita perhatikan sama-sama adalah Raja Yosafat. Raja Yosafat dicatat di dalam Alkitab kita dalam kitab 2 Tawarik. Ya, dalam kitab 2 Tawarik pasal 17 disebutkan waktu Yosafat mulai naik jadi raja. Ayat ketiga dikatakan dan Tuhan menyertai Yosafat waktu dia masih lemah, dia masih kecil, dia masih tidak begitu jaya, tidak begitu kaya. Tuhan menyertai, mengokohkan kerajaannya. Ayat 3 sampai ayat 6. Ya. Itu diungkapkan dengan tabah hati. Dia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan di ayat ke-6. Tabah hati itu artinya banyak tantangan, banyak kesulitan, dia tabah. Mulainya bagus. Ada penyertaan Tuhan di ayat yang ketiga pasal 17. Ya. Kemudian pasal 18 ayat pertama dikatakan ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat. Jadi artinya tangan Tuhan ada di atas dia yang tadinya kecil, lemah, ya,
terancam, dia harus tabah, dia harus tekun, dia kerja keras, dikatakan Tuhan menyertai Yosafat, sampai dia menjadi besar, menjadi kaya, menjadi sangat terhormat. Perhatikan, pada saat dia kaya, dia sangat terhormat, kemudian dikatakan dia menjadi besannya Ahab. Jadi manusia itu tidak pernah puas. Ya. Waktu dia kecil, dia miskin, dia sederhana, diberkati Tuhan, dikokohkan, dia menabahkan hatinya, sampai Tuhan jadikan dia kaya dan sangat terhormat. Tidak puas dia pengen lebih besar lagi, lebih kaya lagi, maka dia menjadi besan Ahab, ya, menjalin hubungan keluarga dengan Ahab, raja, salah satu raja yang jahat di Israel. Nah, ini awal kejatuhannya. Ya. Kemudian kita lihat di pasal 19, ayat 1 dan 2, Yosafat, raja Yehuda, pulang dengan selamat. Jadi dia diajak perang dengan Ahab, ya. Pulang dengan selamat ke istananya di Yerusalem. Ketika itu Yehu bin Hanani, pelihat itu pergi menemuinya dan berkata kepada Raja Yosafat, sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Jadi problemnya Yosafat adalah dia cari mitra atau kongsi bisnis yang keliru. Ya. Waktu dia bermitra dengan orang, dia berpartnership, bekerja sama, atau kalau bisnisnya kongsi dengan orang, dia tidak memperhitungkan faktor X, yaitu faktor hatinya Tuhan. Dikatakan oleh Nabi ini, masa kamu bersahabat dengan orang yang benci Tuhan? Maka Tuhan murka terhadap engkau. Sekarang perhatikan di ayat pasal 20. Ya. Pasal 20 ayat ke-35, ditegur oleh Nabi satu, dia jalan terus. Ya. Karena dia tidak pernah puas dengan kejayaannya, kekayaannya, dan kehormatan yang dia terima. Kemudian Yosafat, Raja Yehuda, bersekutu dengan Ahazia, Raja Israel yang fasik perbuatannya. Ya. Ia bersekutu dengan Ahazia, bikin bisnis, bikin kapal, bikin segala macam. Kemudian sudah perhatikan ayat 37 bagian B. Sekali lagi Tuhan negur dia. Karena engkau bersekutu dengan Ahazia, maka Tuhan merobohkan pekerjaanmu. Lalu kapal-kapal itu pecah dan tidak dapat berlayar ke Tarsis. Semua bisnisnya, usahanya yang dibangun demikian rupa habis tenggelam di laut. Karena apa? Cari mitra yang keliru. Ya, saya tidak perlu punya karunia bernubuat kalau saya tahu saudara berteman dengan siapa, kongsi dengan siapa, bersahabat dengan siapa, saya bisa tahu nasibmu 10 tahun lagi, 5 tahun lagi. Karena hidupmu dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarmu. Jadi kesalahan yang pertama kenapa Yosafat tidak bisa mengakhiri pertandingan dengan baik, karena dia salah milih teman, salah milih partner, salah milih kongsi dalam bisnis. Ya, itu pertama. Orang kedua yang ingin kita pelajari bersama-sama adalah Lot. Ya, kita lihat di kitab Kejadian pasal yang ke-13. Jadi Lot ini anaknya Haran, ya, saudaranya Abraham, jadi keponakannya Abraham, diajak dari Ur Kasdim ke Haran, dari Haran ke tanah perjanjian. Tuhan memberkati Lot, dikatakan di ayat 8, ya, bahwa ternaknya Lot diberkati Tuhan demikian rupa, sama banyaknya dengan punya Abraham, sampai tempatnya tidak cukup lagi. Kemudian Abraham membawa Lot ke atas bukit, kemudian disuruh milih Lotnya. Kamu milih yang kanan apa yang kiri? Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri, kamu ke kiri, aku ke kanan. Kemudian di ayat 10, lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti di tanah Mesir.
Ayat 11, sebab itu Lot memilih bagiannya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Ayat 13, adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Jadi awalnya sama Lot, ya, bersama dengan bapak semua orang beriman, berjalan bersama the faith, diberkati Tuhan, ternaknya banyak, ya, mulainya bagus, begitu berkatnya banyak, tempatnya tidak cukup, Abraham bilang kamu pilih. Dia lihat sebelah kanan lembah Yordan, tempat yang basah, airnya banyak, ya, banyak orang pejabat senang tempat yang basah, yang airnya banyak, ya, yang banyak uangnya gitu kira-kira, kita milihnya. Ya. Lot juga sama. Tapi ada satu hal yang dia abaikan, faktor X, yaitu faktor hatinya Tuhan. Dia tahu di sana memang tanahnya basah, banyak uang, makmur, tapi itu di dekat Sodom. Sodom ini orang yang jahat pada Tuhan. Lot mikirnya, aku tidak akan mungkin jatuh. Aku kuat, tidak apa-apa dekat-dekat Sodom. Dia pindah ke Sodom. Ya. Kemudian kalau sudah perhatikan lagi di Kejadian pasal 14, ya, ayat yang ke-12, dikatakan di situ, juga Lot, anak saudara Abraham, Kejadian 14:12, beserta harta bendanya dibawa musuh. Lalu mereka pergi sebab apa? Sebab Lot itu diam di Sodom. Tadinya dia di dekat Sodom, dia bisnis sama orang Sodom, dia pikir ya, enggak apa-apa kita toh enggak di dalam Sodom. Lama-lama dia mikir kita bisa potong biaya transportasi pindah langsung ke dalam Sodom. Ya. Orang yang mati rohani, orang yang jatuh tidak pernah, kalau mati jasmani ada orang mati mendadak. Mati rohani tidak ada mati mendadak. Semua pelan-pelan dia mulai melihat tempat yang basah, tidak cukup tempat basah walaupun di dekat orang yang benci Tuhan. Dijalani karena dia lihat basah. Terlalu percaya diri. Lama-lama dia pindah masuk ke dalam Sodom. Di Kejadian pasal 19 dikatakan, ya, 19 ayat 1 Kejadian, kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Artinya dia salah satu anggota DPR di Sodom. Ya. Tidak lagi sekarang tinggal di Sodom, dia adalah salah satu majelis penatua di Sodom. Kota yang sangat jahat, yang untuknya Tuhan terpaksa turun dan bertindak. Ujungnya apa? Sudah tahu hidupnya Lot akhirnya. Ya, semuanya habis. Rumahnya kebakar, bahkan istrinya jadi tiang garang. Kedua anaknya kemudian bahkan bersetubuh dengan dia dan kacau hidupnya. Karena apa? Salah milih tempat. Ya. Sudah diberkati Tuhan awalnya, jalan pertamanya baik, kemudian salah milih tempat, kriterianya salah. Dia cuma lihat tempat basah tanpa memperhitungkan hatinya Tuhan. Ujungnya habis. Orang ketiga yang saya mau ajukan namanya Yoas. Di dalam 2 Tawarik pasal 24. Ya, Yoas ini termasuk raja yang baik. Dia raja yang paling muda diangkat di Yehuda. Umur 7 tahun, 24 ayat 1, 2 Tawarik 24, Yoas berumur 7 tahun. Pada waktu ia menjadi raja, 40 tahun lamanya memerintah di Yerusalem. Ya, di bawah mentor dan penasehat Yoyada, seorang yang takut Tuhan, seorang imam besar. Pada zamannya Yoas terjadi revival. Dia baharui, dia bangun rumah Allah. Ya, orang-orang boleh mempersembahkan lagi, nyembah Tuhan lagi. Ada revival. Jadi kayaknya orang lihat, wih, masih 7 tahun sudah dipakai Tuhan. Ya, masa mudanya memuliakan Tuhan, bangun bait Allah. Orang-orang bisa datang nyembah Tuhan sama-sama. Korbannya banyak. Rumah Tuhan diberkati. Luar biasa. Masih muda dipakai Tuhan. Tapi coba kemudian lihat di pasal 24 ayat 17. Sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Harusnya tadinya pemimpin itu nyembah Tuhan.
Tapi kemudian pemimpin-pemimpin nyembah kepada Yoas. Senang, semua orang senang dipuji-puji. Ya. Dia disembah, senang. Kemudian dia mendengarkan pemimpin-pemimpin ini. Ujungnya apa? Ayat 20 bagian C, ya, coba lihat. Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, ia pun meninggalkan kamu. Awalnya hebat, 7 tahun dipakai Tuhan, ada revival, gedung gereja dibangun luar biasa, orang-orang menyembah Tuhan di bawah seorang penasehat atau mentor yang benar, Yoyada. Begitu mentornya tidak ada, dia tidak punya mentor yang baik lagi, dia dengar nasihat yang keliru, mentornya salah, penasehatnya salah, hidupnya berakhir dengan buruk. Ya, sayang sekali. Jadi yang ketiga, yang pertama itu salah milih mitra, sahabat, ya teman. Yang kedua, salah milih tempat. Yang ketiga, salah milih penasehat. Saudara mendengarkan suaranya siapa? Ya, suara orang yang takut Tuhan atau suara orang-orang yang memuji-muji saudara, nyembah saudara. Yoas mengakhiri hidupnya dengan tragis. Yang keempat, Raja Yosia di 2 Tawarik pasal 35. Ya, 2 Tawarik pasal yang ke-35, raja ini juga dipakai Tuhan luar biasa, Raja Yosia ini. Dia menaik jadi raja umurnya 8 tahun. Ya. Dikatakan zamannya dia seluruh Israel melayani Tuhan. Ya, dia bekerja mati-matian buat Tuhan dengan sepenuh hati. Semuanya akan berhasil. Tapi dia mati muda. Di ayat pasal 35, ayat 20, ya, dia bangun Yehuda dengan luar biasa, dikatakan semua yang diusahakan dia berhasil karena dia sepenuh hati melayani Tuhan. Cuman kemudian usianya masih muda, ayat 20, kemudian daripada semua itu, setelah memperbaiki rumah Tuhan, majulah Neko, Raja Mesir hendak berperang di Karkemis, di tepi sungai Efrat. Perangnya bukan sama Yehuda, dia mau perang dengan Babel. Ya. Yosia kemudian keluar menghadapinya. Ayat 21, ia mengirim utusan kepada Yosia, Raja Neko ini, dengan pesan, apakah urusanmu dengan aku, Raja Yehuda? Ya. Di bagian ayat lain dikatakan bahwa Tuhan menegur Yosia supaya jangan maju perang lawan Neko. Karena Neko tidak berperang dengan dia. Neko cuma lewat mau perang dengan bangsa Persia, dengan Babel. Tapi Yosia tidak dengar Tuhan, karena dia pikir, kenapa firman Tuhan disampaikan lewat Neko, orang yang kafir, orang yang bukan orang Israel. Kenapa enggak firman Tuhan disampaikan lewat saya yang lebih rohani? Atau penasehat saya di Israel, kenapa lewat Neko? Kadang-kadang kita merasa begitu suci sampai kita tidak bisa dengar perkataan Tuhan lewat orang miskin, perkataan Tuhan lewat, Tuhan bisa bicara lewat apa saja dan siapa saja. Dia maju perang, kemudian dikatakan di pasal 35 dia mati muda. Belum waktunya. Mestinya dia bisa berbuat banyak hal lagi buat Tuhan. Mulainya bagus, umur 8 tahun dipakai Tuhan. Ada revival, mati muda. Ya, bukan salahnya Tuhan, bukan salahnya siapa-siapa, karena dia choose the wrong battle. Nah, kadang-kadang dalam kehidupan kita ini, kita tidak tahu desain Tuhan buat kita apa, purpose Tuhan buat kita apa. Kita sibuk pelayanan sana-sini, sibuk kerja sana-sini, battle-nya orang lain, peperangannya orang lain kita ambil alih. Ya, akibatnya mati muda, capek, burn out, mati. Ya. Yang keempat ini kesalahan yang diambil oleh Yosia adalah he chose the wrong battle. Dia memilih perang yang salah. Ini bukan perangnya dia. Mark Twain, ya, orang terkenal, dia berkata ada 2 tanggal yang penting dalam kehidupan tiap kita. Satu, itu tanggal saat kita dilahirkan. Kedua, itu tanggal pada saat kita tahu kenapa kita dilahirkan. Dalam hidup saya ketemu banyak orang yang tidak tahu kenapa dia dilahirkan. Kenapa Tuhan menciptakan dia.
Purpose tidak ada. Kalau purpose tidak ada, semua dipegang. Orang pikir sibuk itu rohani, sibuk tidak rohani. Mana ada ayatnya di Alkitab? Ya, rajin ya, tapi sibuk tidak. Ya. Orang sibuk biasanya terlalu sibuk, tidak fokus. Ya. Jadi perlu cari tujuan Tuhan. Kalau enggak, kita terus salah milih peperangan kita. Perangnya orang lain, kita ambil alih. Yang kelima, yang terakhir adalah Raja Asa. Di dalam 2 Tawarik pasal 16. Ya, 2 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-7. Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu, kepada Asa, Raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar pada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu. Oleh karena itu, terlupurlah tentara Raja Aram dari tangan. Kalau kita lihat pasal sebelumnya, Raja Asa ini dipakai Tuhan luar biasa. Tentara Ethiopia yang jumlahnya berlipat kali ganda dikalahkan oleh Yehuda. Karena waktu itu Asa bersandar pada Tuhan. Sekarang dia bersandar pada manusia. Ya, kadang banyak orang bersandar pada hartanya, bersandar pada gelarnya, bersandar pada pikirannya, bersandar pada temannya. Sama ini Asa, mulainya baik, diberkati Tuhan. Begitu kuat, justru dia bersandar pada orang, pada Raja Aram. Ya, Tuhan tidak suka kita bersandar kepada yang lain. Jadi ada contoh di dalam Alkitab ini. Hari ini kita belajar 5 pemimpin, mulainya bagus, diberkati Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa. Ya, banyak orang diberkati. Tapi 5-5-nya kemudian tidak mengakhiri pertandingan dengan baik. Firman Tuhan di Matius berkata, barang siapa bertahan sampai akhir, dia selamat. Yosafat salah milih teman, salah milih sahabat. Hati-hati. Ya, sahabat menentukan masa depan saudara. Lot salah milih tempat. Harusnya dia di mana? Ya, tentu ada alasan kenapa kita di Indonesia, kenapa kita di Jakarta, dan segala macam. Yang ketiga, Yoas, ya, salah milih penasehat. Yang sudah dengarkan suaranya siapa? Yang keempat, Yosia salah milih peperangan. Peperangannya orang lain dia ambil. Yang kelima, Asa, dia bersandar di tiang yang salah. Ya. Bersandar pada manusia, bersandar kepada kepandaiannya, bersandar kepada uangnya, bersandar pada koneksinya. Maka ujungnya tidak baik. Saya berdoa dan supaya setiap kita bisa mencapai garis finish, tidak hanya sampai, tapi betul-betul malah stronger, berakhir dengan lebih kuat lagi.